Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Angkara Loka bagian kedua dari akun Twitternya @mistinim. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Angkara Loka Chapter 2 Pertemuan. Tak akan ada yang bisa lepas dari perjanjian abadi kepada iblis. Siapapun yang memulai, ialah yang memetik buah dari ulahnya. Harta selalu dibalas nyawa. Langit biru berangsur pudar. Sandikala telah menunjukkan cahayanya yang indah. Di bawah pohon mangga yang teduh, belum sempat Panji memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Saat ini, hanya perasaan gundah menyelimuti hati. Bahkan tak jarang, ia melamun memandang kebun yang luas dan indah milik Kisangki. Sedari tadi, hanya kicauan burung dan desir angin yang menemani kesunyiannya. Suara alas kaki bergesekan dengan tanah tak dapat membuyarkan lamunan Panji. Arya datang dengan langkah kakinya yang semakin mendekat dengan Panji. Dari kejauhan, Arya memandang dengan penuh heran. "Panji, sadar! Hei, hobinya ngelamun," tegur Arya sambil menepuk kencang pundak Panji. Panji yang tak sadar akan kedatangan Arya jadi terkejut karenanya. Ia segera menggeser duduk, mempersilahkan Arya duduk di sampingnya. Ia masih terdiam, tak dapat mengatakan apa yang sedang mengganggu pikirannya sedari tadi. Dengan menghela nafas panjang, Panji membuka suara. "Entahlah Ar, rasanya sangat janggal," keluhnya. Arya mengerti akan hal itu. Terlebih, mereka belum terbiasa juga dengan segala kejanggalan yang datang tanpa aba-aba. "Tenanglah Pan, lagi pula kakek belum memberitahu apapun kan?" ucap Arya, berharap kalimat itu bisa menenangkan Panji. Langit sore menemani perbincangan keduanya. Hingga tak terasa, kumandang azan sayup-sayup terdengar. "Nak, ayo segera wudhu, kakek tunggu di musola," teriak Kisangki dari kejauhan sambil menyicing sarung yang sudah ia kenakan. Mereka kemudian mengangguk, lalu bergegas mengambil wudhu. Kisangki sudah menunggu di dalam musola, sambil merenung, memikirkan sesuatu yang mungkin menjadi beban pikiran mereka akhir-akhir ini. "Maaf kek menunggu lama," tegur Arya segera ketika menyadari Kisangki sudah menunggu mereka sedari tadi. Ibadah sholat segera mereka laksanakan. Syahadat beserta niat sudah Panji ucapkan. Dengan bacaan sholat yang Panji ucap, mengharap keajaiban dari Sang Pencipta, seraya memohon jawaban atas apa yang akan datang. Di tengah khusyuknya ibadah, udara dingin mulai menggores kulit Panji. Begitu juga pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Suasana kali ini tak seperti malam-malam biasanya. Angin berhembus dari arah wetan, seperti memberi pertanda tentang apa yang terjadi di sana. Begitu selesai melaksanakan sholat, rupanya tak hanya Panji yang memiliki firasat buruk. Namun, Kisangki juga demikian. "Panji dan Arya, seharusnya kalian berdua sudah mengetahui firasat yang datang kepada kalian akhir-akhir ini," ucap Kisangki sambil menghela nafas panjang, kemudian menunjuk ke arah datangnya suara angin itu menerpa tubuh mereka. Arya segera menyadarinya. "Gunung Rinai kek, dari arah sana," ucapnya seketika. Sementara itu, Panji masih tak mengerti. "Apa maksudnya? Apa hubungan tempat itu dengan firasatku?" tanya Panji. "Ibuku pernah bercerita tentang penerawangannya sejak lama. Tempat itu kelak akan dibangkitkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Tempat yang menjadi awal persekutuan bangsa iblis dengan manusia. Jika itu benar dari sana, maka siapa lagi yang melakukannya kalau bukan keluarga Daryo?" beber Arya. Mereka sontak terdiam, saling merenungkan, sementara angin semakin dingin menusuk tulang. Malam itu pun tak seperti malam-malam biasanya, lebih mencekam. Bukan perasaan biasa yang kini mereka rasakan, tapi firasat tentang semua yang berkaitan dengan kedatangan Daryo. Asap rokok yang Kisangki bakar menemani perbincangan ketiganya lagi. Dengan wajah gelisah tergambar dari Kisangki yang sedari tadi hanya menghisap rokok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Kek, apa ini ada hubungannya dengan Daryo?" tanya Panji lagi. "Tentu ada," jawab Kisangki sembari mematikan rokoknya. "Tapi Arya yakin itu semua ulah keluarga Daryo." Arya menimpali dengan segenap emosi yang menguasai, seakan ia begitu yakin tentang hal buruk yang telah dilakukan oleh keluarga Daryo. "Tenang Ar, jangan menuduh dulu. Lagi pula, besok kita berkunjung ke rumah Daryo," ucap Panji sambil menepuk-nepuk pundak Arya.
Perbincangan semakin panas meski di tengah dinginnya malam yang beradu sepi. Panji terus memikirkan apa yang akan terjadi karena belum sempat ia mendapat pesan dari Prabu Sangkalangit. Akan tetapi, baru sehari kedatangan Daryo sudah membawa berbagai pertanda yang tak ia mengerti. Sudah beberapa batang rokok Kisangki bakar bersama Arya. Tak lain untuk menenangkan pikiran keduanya. Sedangkan Panji sedari tadi merasa bingung mencoba memutar otak. Malam makin larut dengan suara jangkrik yang menemani, tapi tak membuahkan jawaban apapun atas firasat mereka. Sudahlah, malam semakin larut, lebih baik kita beristirahat dulu. Kisangki menyudahi perbincangan mereka malam itu, sambil beranjak meninggalkan Panji dan Arya. Arya masih menatap dengan tatapan gelisah, sembari menganggukkan kepala. Kini, tersisa Panji dan Arya saja yang duduk di kursi anyaman tua yang sudah lama terpajang di rumah Kisangki. Ar, coba ceritakan firasatmu tentang gunung itu. Tiba-tiba Panji membuka suara. Ia ingin tahu lebih tentang tempat yang Arya sebut menjadi awal persekutuan iblis dengan manusia. Hah, sulit kalau diceritakan, Pan. Kala itu aku masih berusia 9 tahun. Aku ingat betul ibuku pernah bercerita tentang Gunung Rinai. Dan Arya mengambil nafas panjang, kemudian melanjutkan ucapannya. Ibuku pernah menerawang tentang manusia yang membangkitkan demit yang ada di sana untuk urusan dunia semata. Tapi yang menjadi masalah adalah ibuku yakin bahwa tempat itu menyimpan energi astral yang begitu besar. Bisa saja siapapun yang berhasil membangkitkan iblis di sana akan mendapatkan sebuah kemasyhuran yang diinginkan dengan syarat yang tak kalah mengerikan, lanjut Arya. Kalau itu benar ada hubungannya dengan Daryo, kita harus bergegas membereskan semuanya sebelum terlambat, ucap Panji. Arya yang masih menghisap rokok itu tak menjawab ucapan Panji lagi. Berkali-kali ia terlihat gelisah, mungkin sedang memikirkan hal yang sama dengan Panji. Khawatirannya akan suatu hal yang begitu besar. Lelah sekali rasanya. Arya sudah tak kuasa menahan kantuk, sembari merebahkan tubuhnya. Kasur yang empuk dan nyaman sudah menyambut keduanya. Rasa kantuk semakin terasa membuat Panji segera muncul Arya yang sudah terbaring di atas ranjangnya. Tak dihiraukan pikiran yang masih mengganggu malam itu, hanya keinginan untuk segera memejamkan mata yang ingin ia lakukan. Seketika ia terlelap di samping Arya yang sudah tertidur pulas. Rasa lelah tubuhnya, berat pikirannya segera terobati setelah sekian lama tak menempati kamar yang dahulu selalu menjadi saksi kerja keras Panji. Pertanda jangan dibiarkan, Panji. Mintalah pertolongan pada Sang Pencipta. Samar-samar, Panji mendengar suara bisikan yang melekat pada telinganya. Itu suara Prabu Sangkalangit. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya setelah mendengar pesan dari Prabu Sangkalangit. Bersusah payah, ia mencoba bangun. Akan tetapi, jiwanya memaksa ia larut ke dalam alam bawah sadarnya. Seketika, Panji merasa tubuhnya seperti terangkat. Udara dingin sekujur tubuhnya pun mulai ia rasakan. Seakan ia dibawa meraga sukma. Namun bukan Panji yang mengendalikannya. Jantungnya berdegup kencang. Ketika itu pula, ia memaksa untuk sadar. Panji terbelalak. Sejauh mata memandang, hanya gelap yang dapat ia lihat. Entah di mana dirinya dibawa sekarang. Tapi sayup-sayup, ia mulai mendengar suara dentuman di balik tubuhnya. Jagadia Reksa, kenapa ada di sini? Di mana aku? Tanya Panji, terkejut melihat Reksa yang kini berada di hadapannya. Merasa bahwa dirinya benar sedang meraga sukma, kini keringat dingin kembali mengguyur tubuh Panji. Prabu Sangkalangit yang membawa kemari. Pertanda yang sudah didapatkan sebenarnya memang terjadi, ucap Reksa. Pertanda? Kedatangan Daryo maksudnya? Reksa tak menjawab pertanyaan Panji, malah kini menatap tajam ke arahnya. Seketika Jagadia Reksa mengulurkan tubuhnya untuk membawa Panji pergi entah kemana. Naiklah Prabu, aku akan menunjukkan sesuatu. Seekor ular raksasa itu segera menundukkan tubuhnya lebih rendah daripada Panji. Panji hanya mengangguk menuruti perintah Reksa, apapun demi tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sambil mendekat, lalu ia naik ke tubuh Reksa. Entah dari mana asalnya, seketika Panji mendengar desir angin beserta suara bambu yang bertabrakan. Disusul suara tangis wanita, diselingi dengan tawa nenek tua. Ia begitu kebingungan, tapi Reksa begitu cepat membawanya berpindah tempat. Kini mereka berada di hamparan rumput luas dengan pepohonan tinggi di sekelilingnya. Suara aneh itu tak lagi terdengar. Kali ini hanya desir angin dan suara gagak yang menyertainya. Sejauh Panji memandang, tetapi belum menemukan jawaban atas tempat tersebut.
tempat yang begitu asing bagi Panji dengan langit malam yang gelap tanpa bintang dan rembulan. "Di mana kita berada, Reksa?" tanya Panji keheranan. "Disinilah Prabu, keluarga Daryo mengabdi kepada mereka," jawab Reksa segera. Mendengar jawaban Reksa, seakan Panji paham dengan apa yang dimaksud. Kedatangan Daryo bukan semata-mata meminta pertolongan kepada Panji untuk kesembuhan ibunya saja, tetapi juga membawa Panji hanyut ke dalam seluk-beluk angkara loka yang tak ia ketahui pastinya. Suara tawa dan tangis mulai terdengar kembali, membuat bulu kuduk Panji berdiri. Kalung merah delimanya kini menyala terang, pertanda sesuatu yang berbahaya akan datang. "Reksa, apakah tempat ini Gunung Rinai?" Reksa segera mengangguk, mengiyakan perkataan Panji. Jantung dipacu begitu kencang. Tak salah lagi apa yang dikatakan Arya, kini sudah terbukti. Tak ingin waktunya menjadi sia-sia, Panji segera mengajak Reksa mencari sumber suara tersebut. Dengan keyakinan kuat dalam dirinya, ia yakin bahwa Sang Pencipta akan membantu setiap langkahnya. Ia bersama Reksa mulai berpindah tempat lagi. "Memang menyesatkan. Jalan kita sudah disesatkan, Prabu," ujar Reksa. Ular raksasa itu segera berhenti sambil menurunkan Panji. Ia kini memutari tubuh Panji, membentuk lingkaran mengelilinginya. Sementara Panji, ia tak mengerti dengan apa yang sedang dilakukan oleh Reksa. Namun seketika cahaya begitu terang muncul dari atas langit hingga Panji tak dapat melihat karena begitu terangnya. Cahaya yang datang dengan cepat kemudian menghilang begitu saja. Ketika ia mulai membuka mata, ia mulai menyadari mereka sudah berpindah tempat lagi. Tempat yang kini merupakan hamparan luas dikelilingi pepohonan, tapi yang membuat Panji terkejut adalah apa yang ia lihat di hadapannya. Sebuah punden berundak berukuran sangat besar berada di tempat tersebut. "Tempat apa ini, Reksa?" tanya Panji. "Pemujaan, angkara loka yang menguasai manusia," jawab Reksa. Mata Panji hanya memandang ke sekeliling punden berundak tersebut. Berbagai sesajen tertata rapi bersama dupa yang hampir habis terbakar. "Maksud kamu, keluarga Daryo juga melakukan pemujaan di sini?" Panji bertanya sekali lagi untuk meyakinkan. "Benar, Prabu. Keluarganya sudah mengabdi sejak lama. Tinggal menunggu siapa yang akan menjadi penerusnya," jawab Reksa. "Apa yang harus aku lakukan, Reksa?" Dengan berbagai pertanyaan dalam pikirannya, Panji mencoba mencari jawaban atas apa yang harus ia lakukan. Namun tak ada jawaban lagi dari Reksa. Entah karena tidak tahu atau malah membiarkan Panji mencari tahu sendiri jawabannya. Ia dibuat bingung karena harus menerka setiap pertanda yang datang kepadanya. Tak sekalipun ia mengerti. Tiba-tiba dingin di sekujur tubuhnya mulai terasa kembali. Cahaya yang begitu terang membawa roh Panji ke dalam raganya. Ia kembali, masih dengan berbagai pertanyaan tersimpan yang tak sempat ia utarakan. Perlahan Panji membuka mata yang masih berat terpejam. Energi Panji sudah terkuras, hampir habis karena meraga sukma. Ia segera bangkit dari tidurnya, memandang sekeliling kamar dengan Arya yang masih terbaring di sampingnya. Ia bangkit, memaksakan tubuhnya untuk menunaikan ibadah sunnah, mengingat jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia keluar dari kamar sambil berjalan tergopoh-gopoh, berusaha mengingat manakala ia meraga sukma. "Apa yang terjadi sampai aku kembali kemari?" gumamnya seketika. Beberapa pikiran buruk langsung ia tepis. Ia segera mengambil wudhu, kemudian menuju musola untuk melaksanakan sholat tahajud. Sajadah dan kopiah sudah terpasang. Syahadat dan niat pun sudah dilafalkan. Ditemani desir angin dan suara jangkrik membuat perasaannya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Sepanjang rakaat sholatnya, Panji mencoba khusyuk membaca niat dan doa. Matanya masih tertuju tajam ke arah sejadah. Niat Panji kali ini tak main-main. Semakin ditarik ke dimensi kebencian manusia yang membuatnya tak ingin menyia-nyiakan anugerah yang sudah diberikan Sang Pencipta kepadanya. Mengingat pesan yang sudah dikatakan Prabu Sangkalangit dan Jagadia Reksa menjadi kunci untuk Panji melangkah selanjutnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap Panji sambil memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Nikmat ibadah yang Panji rasakan kali ini membuat sakit seluruh tubuhnya hilang seketika. Tak lupa Panji berdoa kepada Sang Pencipta untuk memudahkan langkahnya. Meski sedari tadi ia masih mencoba menepis perasaan buruk yang datang padanya, hanya karena tak ingin apa yang ia pikirkan menjadi kenyataan. "Kamu pikir kamu siapa, Panji? Kamu hanya beruntung bisa mengalahkan Darmo dengan bantuan ularmu. Tapi tidak dengan aku, Panji. Kamu tidak bisa mengalahkanku." Suara yang entah dari mana asalnya masuk ke telinga Panji.
membuat seluruh tubuh Panji merinding mendengar suara tersebut. Baru saja merasakan nikmatnya ibadah, kini harus kembali berhadapan dengan makhluk yang entah bagaimana wujudnya. Meski ia tak tahu menaung, tapi ia yakin bahwa suara tersebut berasal dari sosok nenek tua yang menghantuinya akhir-akhir ini. Namun ia tak menghiraukan suara tersebut. Sedari tadi pikirannya masih berkecamuk. Ia memutuskan untuk kembali merebahkan diri, berharap lelahnya terbayarkan. Tubuh yang begitu berat, ia biarkan terjatuh di atas ranjang yang nyaman, ia terlelap kembali. Namun beberapa keanehan yang ia dapat sebelumnya kembali menghantui lagi. Tubuhnya tiba-tiba seperti terangkat. Hawa dingin kembali ia rasakan di sekujur tubuhnya. Mata Panji seketika terbelalak, menyadari ia meraga sukma lagi. Kali ini ia berdiri di hadapan sebuah punden berundak yang ia duga menjadi tempat pemujaan bagi mereka. Meraga sukma lagi? Apa maksud dari semua ini? Panji kebingungan ketika menyadari kali ini ia kembali ke tempat yang sama, tapi tidak bersama Reksa. Sialan, ada apa sebenarnya? Sambil mencoba melangkah, mendekat ke arah punden berundak yang begitu megah dengan bau semerbak dupa yang mengelilinginya. Kedua bola mata Panji tak bisa lepas dari beberapa sesajen yang tertata rapi di sekitaran punden berundak tersebut. Disusul juga dengan suara tawa melengking tiba-tiba terdengar di sekitar sana, membuat langkah Panji seketika terhenti. Ia segera menoleh mencari sumber suara itu berasal. Jauh dari dugaannya, tepat dari balik punden berundak itu muncul sosok nenek tua yang pernah Panji lihat sebelumnya. Akan tetapi, kali ini sosok itu membawa sosok perempuan cantik berwajah pucat. Itu adalah sosok yang ia lihat tempo hari ketika Daryo datang. Mata Panji terbelalak, bibirnya gemetar. "Mak ya?" Panji terkejut melihat sosok yang muncul di hadapannya sekarang. Dengan tatapan tajam, sosok itu mampu membuat tubuh Panji gemetar ketakutan. Perawakan sosok yang ada di hadapannya tak kalah menakutkan. Kulit keriput tuanya itu seakan meleleh hingga menampakkan daging yang sudah digerogoti belatung. Bau amis yang menyeruak juga turut menyertai semerbak dupa yang belum terbakar habis. Namun Panji tetap menahan diri. Ia yakin bahwa derajat manusia lebih tinggi daripada iblis dan jenisnya. "Apa maumu?" bentak Panji. Ma'yah bersama sosok yang ia bawa tidak menjawab ucapan Panji, tapi hanya tersenyum sambil menunjuk sesuatu di balik tubuh Panji. Melihat isyarat yang diberikan oleh Ma'yah, ia sontak menoleh, memastikan apa yang ada di balik tubuhnya. Akan tetapi, ia dibuat kaget ketika menyadari Daryo yang sudah berwajah pucat berdiam diri di balik tubuh Panji tanpa mengatakan apapun. Kondisinya mengenaskan dengan luka di pergelangan tangannya, sama persis dengan sosok perempuan yang dibawa oleh Ma'yah. Panji terduduk lemas melihat Daryo. Saat itu juga mentalnya terguncang. Ia takut gagal menyelamatkan Daryo. Kamu pikir itu temanmu? Begitulah wujud temanmu setelah ini. Sebentar lagi jiwanya dipersembahkan untukku. Dan kamu tidak bisa menghalangi perjanjian yang sudah turun-temurun dilakukan oleh keluarga temanmu itu. Setelahnya sosok itu menghilang, disusul dengan sosok perempuan dan juga sosok yang menyerupai Daryo. Suara tawa melengking terdengar seiring menghilangnya Ma'yah dan sosok-sosok yang datang bersamanya. Namun, Panji masih dibuat heran dengan sosok perempuan yang bersama Ma'yah. Sejak awal bertemu, sosok itu seolah mempunyai dendam yang begitu dalam. Udara dingin mulai berhembus bersamaan dengan kabut tebal yang kini menyelimuti. Panji masih berdiri, terdiam memandangi punden berundak di hadapannya yang kini dipenuhi oleh bau semerbak dupa bercampur anyirnya darah. Menyadari hal itu, Panji segera duduk bersila di atas tanah yang dipijaknya. Dengan mata terpejam, bibirnya mulai bergerak mengucap mantra. Nagara Raja, jaga dia Reksa. Mantra telah terucap, membuat tanah di sekitar Panji bergetar. Seketika terdengar suara dentuman yang amat keras. Itu adalah pertanda kedatangan sosok ular raksasa, jaga dia Reksa. "Maaf Prabu, hamba tidak menjaga Prabu sedari tadi." Kalimat itu keluar dari bibir Reksa. Ia merasa bersalah menjadi seorang pati yang tidak taat pada tuannya. Namun Panji tak memusingkan hal itu. "Tak apa Reksa, sekarang aku butuh bantuanmu, sangat penting." Reksa dengan penuh rasa hormatnya itu pun merendahkan tubuh, lebih rendah dari Panji. "Silakan saja Prabu," ucapnya dengan penuh bijaksana. "Apa saja yang sudah berlalu di sini Reksa? Aku merasakan banyak sekali hal janggal di sini." Pertanyaan itu ia harap mendapat jawaban dari Reksa. Sebab setelah ia kembali, ada banyak energi buruk yang ia rasa, tak seperti saat ia pertama meraga sukma ke sana.
Tak jauh dari pemuja gerbang samsara, Prabu. Di tempat ini sama saja sebagai tempat pemujaan. Bahkan keluarga Daryo sudah terikat jiwanya di sini, jawab Reksa. Panji mulai paham dengan semua pertanda yang datang. Tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah mengapa sosok Mak Ayah yang ada di sini. Entah, ia tak mengerti apa hubungan sosok itu dengan persekutuan keluarga Daryo. Di bawah langit malam tanpa cahaya rembulan, dengan desir angin yang sedari tadi menemani Panji, tak membuat tekadnya pudar. Di tengah kebingungannya itu, cahaya terang muncul kembali, mengulang kejadian sebelumnya yang sudah Panji lalui. Hawa dingin mulai ia rasakan lagi di sekujur tubuhnya. Panji yang sudah kembali ke raganya memaksa membuka kedua mata. Ia merasakan satu tepukan cukup keras mendarat di pipinya. Sontak membuat ia terkejut. Aduh, apa-apaan ini? Ia tersadar, rupanya satu tepukan itu berasal dari Arya. Sedangkan Arya hanya tertawa. Habisnya kamu sulit dibangunkan. Tuh, udah dipanggil kakek untuk sholat subuh. Kemudian ia pergi begitu saja. Panji yang masih setengah sadar terpaksa bangkit dari ranjangnya. Langkah demi langkah membawanya masuk ke dalam dimensi yang tak dapat ia cerna maksud dari semuanya. Berbagai pesan serta petunjuk sudah ia ingat jelas sebagai bekal langkahnya. Meski diiringi dengan rasa takut dan juga kekhawatiran, tapi rasa tersebut tak bisa mengalahkan niatnya untuk menolong sesama. Sejadah yang sudah Panji gelar mengawali ibadahnya untuk memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Berbagai petunjuk yang datang ia harap akan berbuah jawaban. Hal yang lebih besar ia rasa akan datang kali ini. Walau cukup menguras tenaganya, tetapi ia tetap yakin akan takdir Sang Pencipta selalu memberinya jalan serta pelajaran hidup yang berharga. Tak ada manusia yang begitu sempurna di dunia melainkan dari iman dan takwanya. Buta akan dunia serta nafsu menguasai dunia, membuka portal baru menuju dimensi kebodohan dengan pengabdian yang dilakukan manusia kepada mereka. Sebuah pengabdian abadi yang selalu berlanjut dengan berbalas nyawa demi kenikmatan dunia yang tak ada artinya. Demikian cerita Angkara Loka bagian kedua. Nantikan bagian ketiga di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.